Hai guys, back again di Dava Speaks. Setelah aku habis hiatus konten lama, sekarang akhirnya aku konten lagi dan ini adalah episode kedua dari Leveling Up Your Life, Leveling Up Your Game, and Leveling Up Your Productivity. Dan di video kali ini aku mau coba untuk ngebahas how to maximize your focus for 4 hours straight. Jadi gimana caranya untuk fokus ngerjain satu hal selama 4 jam penuh, teman-teman. Kedengarannya lama ya, padahal sebenarnya ya emang lama sih. Dan aku bakal bagiin tips gimana caranya bisa kerja 4 jam tanpa burnout. 4 jam ini biasa adalah core hours-nya kita ketika kerja. Dalam satu hari kan 8 jam ya kita kerja, tapi biasanya yang fokus banget tuh paling cuma 3 sampai 4 jam doang. Sisanya ya pasti ke distract sana, ke distract sini, ada meeting sana, ada meeting sini gitu. So, if you're in that kind of position currently, this video is right for you, teman-teman. Tolong ditonton sampai habis, dan kalau kamu juga ngerasain masalah yang sama, dan please do komen, biar aku juga tahu kalau kamu lagi ngerasain masalah yang sama. Nah, here's what I think, and here is what I did untuk bisa fokus 4 jam penuh di satu hari kerja aku. Yang pertama, kita ngomongin tentang multitasking. Banyak banget orang mengira bahwa ketika you do multitasking atau kamu ngelakuin yang namanya multitasking, berarti kamu lagi produktif. Padahal sebenarnya otak manusia itu tidak didesain untuk ngelakuin multitask, untuk ngelakuin banyak hal dalam satu waktu. Otak manusia itu didesain untuk mikirin satu hal pada satu waktu aja. So, if kamu sekarang lagi ngerasain kayak, aduh aku juggling between jobs, aku juggling between things gitu. It is better for you to prioritize. Kalau kamu bingung gimana cara prioritize, aku udah kasih tipsnya di video sebelumnya ya teman-teman, di video episode 1. Tapi intinya di video itu bakal kasih tahu kita semua, aku juga belajar lewat video ini, bahwa multitasking is not equals to productivity. At some point, yes, ketika aku multitasking, tapi yang ngerjain aku dan agent AI ku. Aku punya banyak agent AI by the way untuk ngebantuin aku bikin script konten lah, ngerjain kerjaan kantor, bikin report website, and any kind of things yang repeatable. Itu biasa aku gunakan AI agent. Aku biasa pakai tools namanya N8N. Itu ngebantu banget. So if you're doing multitasking dan kamu udah ngelakuin multitasking nih ya ceritanya, terus kemudian kamu lakuin semuanya sendiri, yang terjadi adalah burnout. Jadi kayak multitasking will likely leads you to a burnout. Jadi nggak usah terlalu banyak multitasking, santai aja. I mean, this life is chill, no? Jadi kayak kamu chill aja, santai aja, nggak usah terlalu dipikirin. Just do one thing at one time. Karena ketika kamu multitasking, mungkin kamu ngerasa busy. Mungkin kamu ngerasa kayak, wah aku produktif banget. Padahal kadang-kadang multitasking equals to zero output, teman-teman. Kita ngerjain 4 hal dalam waktu 4 jam, akhirnya 4-4-nya nggak jadi. Cuman 25%, 25%, 25%, dan juga 25% outputnya. Harusnya kalau kita ngerjain satu barang aja, satu thing aja itu akan 100% outputnya teman-teman. Misalnya per jam itu 25% ya outputnya. Asumsinya kayak gitu. Dan first thing first, no multitasking. Just do one thing at one time. Kalau kamu masih bingung juga cara prioritas, aku kasih tips singkat deh. Walaupun kamu mungkin udah nonton episode satunya ya. Ada yang namanya Eisenhower Matrix. Jadi itu adalah kuadran, 4 kuadran gitu. Yang do, delegate, kerja nanti, atau kill. Itu ada 4 kuadran. Kalau aku lebih sering gunain do sama delegate gitu. Karena di bisnis aku hire orang untuk bantuin aku hiring project managers. Di kantor aku punya banyak tim, dan aku punya AI agentku sendiri. Dan mostly ketika misalnya pekerjaannya nggak oke, atau mungkin menurut aku nggak impactful, dan aku nggak ketemu meaningnya what's in it for me and what's in it for the business, biasa aku kill right away. Jadi just make a fast decision, tapi wise decision. Jangan sampai bikin PPT buat BOD malah kamu kill. Dan yang kedua, you need to understand how deep work functions. Otak kita tuh ngeflow nggak di semenit 2 menit setelah kita mulai kerja. Otak kita tuh biasa mulai ngeflow, kalau aku ya, beda-beda nih ya. Tapi kalau aku biasanya setelah 40 menit aku kerja, baru aku mulai ngeflow. Ngeflow tuh artinya 40 menit kerja tanpa distraksi sama sekali. Itu aku benar-benar flowing banget tuh. Bikin deck tuh cepet, aku mikirnya lancar. Kayak sekarang nih, aku bikin konten udah sekitar 40-an menit kan teman-teman, dari beberapa video sebelumnya yang aku buat. Dan otak aku sekarang ngeflow nih untuk bisa ngomong apapun yang mau aku omongin, dan itu berakar dari experience aku sendiri. Nah, untuk bisa lakuin deep focus, biasanya yang aku lakukan adalah time blocking. Kalau kamu misalnya working with a Google Calendar atau mungkin Microsoft Teams, ada kalendernya kan di situ ya. Just block your time to do your things. Block your times to create your deck. Block your times to create your Excel formula atau to create your Excel report. Jadi ketika kamu time blocking, maka orang lain tuh kan nggak bisa interupsi. Mereka tuh nggak bisa untuk ngajak kamu meeting gitu. Itu kejadiannya ketika memang kamu bisa punya celah untuk bisa deep work.
Tapi gimana Mas, kalau misalnya seandainya aku nggak punya celah, misalnya bos aku demanding orangnya. I think it's better to politely say that I need some time alone, just like 1 hour or 2 hour alone to create this kind of text, to create of this kind of reports gitu. Jadi aku nggak berputar-putar untuk dapetin feedback dari dia terus gitu setelah setiap 5 sampai 10 menit sekali, karena itu jadinya nggak efektif teman-teman. That's it. Nah, ada yang namanya poin ketiga nih ya, the 90 minutes sprint method. Jadi kayak tadi aku bilang kan, aku tuh orangnya ngeflow tuh setelah 45 menit. Tapi sebenarnya ada 90 minutes sprint method, di mana kayak kita bisa gunakan waktu 90 menit untuk kita time blocking untuk melakukan sesuatu dengan efektif. Atau dalam waktu 90 menit kamu lakukan yang namanya Pomodoro. Jadi kayak kamu motong-motong waktu kamu. Setiap 25 menit kerja sama dengan 3 menit istirahat. Setiap 25 menit kerja sama dengan 3 menit istirahat. Itu yang biasa aku lakukan sih. Kalau misalnya aku ngerasa kayak, oke, there are a lot of things to do, aku punya tight deadlines, tapi aku only need to work on one thing at one time. Aku gunakan yang namanya Pomodoro. Without distractions, time blocking, aku lakuin Pomodoro. Cobain deh. Rasanya mantap. Nah, yang keempat, kalau kamu adalah tipikal orang yang kerja mungkin dari desk atau mungkin dari kamar, kalau aku combine ya, hybrid, kadang-kadang dari desk kantor aku, kadang-kadang dari kamar. Aku biasa akan make my bed first kalau aku dari kamar, and make my table first. Jadi I need to make sure it stays clean and neat and tidy, teman-teman. Jadi kayak ini benar-benar jadi environment kerja yang menyenangkan. Aku nggak suka terlalu terang, biasa aku kasih lampu yang remang-remang gitu, aku nyalain LED lighting aku, dan voila, aku bisa kerja dengan mantap. Kalau kerjanya di kantor, aku biasa akan rapin dulu semua desk aku di kantor, kadang-kadang tuh kita punya banyak banget ATK ya, stationery itu banyak banget itu. Nah, akhirnya biasanya aku rapiin dulu semuanya. Aku pernah baca buku How to Simplify Your Life. Dan di sana dibilang bahwa kalau misalnya meja kerja kamu berantakan, maka yang terjadi adalah kamu juga pikirannya akan berantakan. So, make your desk clean before you even start your job. Kalau aku biasa pakai meja kerja yang warnanya putih, clean, jadi semuanya tuh kayak white paper aja buat aku, dan aku bisa coret-coret gitu. Dalam bayangan aku ya, gitu. Itu yang biasa aku lakukan. Nah, yang terakhir nih ya di video ini, ada yang namanya 2 deep session work per day. Jadi maksimum kamu tuh cuma boleh ngelakuin 2 deep session per day. Karena kalau nggak nanti apa? Burnout otaknya teman-teman. Jadi lakukan 2 deep session work per day, kayak 90 menit kamu lakuin work pertama, dan 90 menit kamu lakuin work yang kedua. Trust me, it will works teman-teman. Jadi kayak only 2 deep task or 2 deep focus once a day, teman-teman. Jadi sehari maksimal 2, dan kamu gunakan tuh. Jadi kalau misalnya kamu punya 90 menit kali 2, berarti kamu punya totalnya kurang lebih 3 jam. Fokus banget. Dan aku jamin productivity kamu bakal naik. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk di-like dan juga di-share ke teman-teman kamu. Kalau kamu ngerasa punya masalah tentang productivity, boleh banget kamu coba untuk komen video ini, and then aku bakal coba untuk reply, atau kalau aku merasa komen kamu menarik, aku bakal reply with video. Dan jangan lupa aku selalu upload shorts setiap hari bahas tentang public speaking, productivity, personal branding, and etc. teman-teman. Things for youngsters lah ya. So jangan lupa subscribe di channel ini. Thank you very much and see you at another video with Dava Speaks.